Halo, saya Erli. Saya ikut bergabung menjadi PTTP dari awal perekrutan, yaitu awal tahun 2020. Alasan saya mau ikut bergabung menjadi PTTP karena saya merasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga prokes di lingkungan gereja saat mengikuti misa, sehingga umat dapat datang beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Kesan-kesan saya selama bertugas menjadi PTTP, yang pertama mendapatkan banyak teman dari wilayah lain, di mana di awal-awal bertugas kita sering digabung bertugas bersama. Yang kedua, banyaknya orang-orang yang mau membantu saya sewaktu kekurangan petugas. Bahkan ada yang menelepon menanyakan, Erli, petugas sudah cukup, jika belum nanti saya cari petugas deh. Saya bersyukur boleh bertemu dengan orang-orang yang mau membantu saya untuk memberikan yang terbaik sewaktu melayani. Kemudian saya juga belajar untuk menghilangkan rasa sungkan untuk meminta bantuan kepada teman-teman dari wilayah lain ketika wilayah saya bertugas. Kemudian kalau dukanya ketika harus menolak umat, terutama umat lansia yang mau datang beribadah, tetapi karena kondisinya waktu itu lagi pandemi, lagi parah-parahnya, jadi dengan terpaksa kita menolak umat tersebut. Atau ada juga umat yang karena tidak punya barcode, jadi terpaksa diberi pengertian bahwa umat tersebut tidak boleh mengikuti misa secara offline sesuai dengan aturan yang diberikan oleh KAJ. Harapannya ke depan adalah berharap agar umat-umat di paroki semakin memiliki kesadaran untuk menjaga prokes selama mengikuti misa di paroki tanpa harus adanya petugas PTTP yang mengawasi. Demikian, terima kasih. Halo semua, kenalin, nama aku Marsha dari wilayah 2 Santo Andreas. Aku ikut PTTP sejak masa pandemi kurang lebih sudah 2 tahun. Alasan aku suka ikut PTTP karena aku ingin memulai kembali aktif dalam pelayanan di gereja selama masa pandemi. Selain suka, tentunya ada dukanya dong. Nah, dukanya itu kita harus datang 1 jam sebelum misa untuk persiapan dan briefing. Dan juga sering banget nih kita ketemu sama umat yang sok tahu. Kayak ketika kita mau mengantar mereka ke tempat duduk yang sesuai sama nomornya, mereka kayak bilang, oh udah tahu gak perlu diantar gitu. Tapi waktu kita cek, ternyata mereka duduk di nomor yang salah. Jadi itu sih yang bikin kita kesel waktu tugas. Kesan selama tugas PTTP itu, aku jadi lebih kenal sama banyak orang, jadi nambah pertemanan. Harapan ke depannya, walaupun saat ini kita udah mulai kembali normal, kita harus selalu menjaga prokes untuk diri kita dan orang lain. Halo, aku Kristi, perwakilan dari PTTP Wilayah 2. Aku bergabung selama 1,5 tahun dan alasannya karena diajak oleh mamaku dan ingin melayani gereja juga. Kesannya adalah adanya kekompakan, saling membantu, dan well organized dari koordinator PTTP Wilayah 2. Suka dukanya adalah, sukanya aku bisa berkenalan dengan anggota PTTP lainnya dan pengurus. Lalu dukanya aku harus mempersiapkan diri 1,5 jam sebelum bertugas. Harapannya tetap semangat untuk melayani karena hidup adalah kesempatan. Hai, saya Vera. Saya koordinator PTTP Wilayah 3. Saya bergabung sejak pembentukan PTTP di Paroki Hati Kudus tahun 2020. Kenapa bergabung? Karena situasi pandemi, Ketua Lingkungan meminta yang muda untuk bergerak. Jadi atas ajakan
ketua lingkungan Tante Yuwa. Kesannya menyenangkan sekaligus menegangkan. Menyenangkan karena ketemu orang baru, kenal orang baru. Menegangkan karena situasi pandemi, otomatis bertugasnya harus lebih ekstra hati-hati. Suka duka, sukanya yaitu kenal orang baru, dapat teman baru. Dukanya hampir nggak ada. Cuman mungkin kadang-kadang kalau lagi bertugas, pandangan kita dan pandangan umat yang melihat ada sedikit perbedaan gitu. Itu aja sih. Kalau harapannya semoga situasi pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga umat dapat beribadah dengan tenang, dan untuk petugas PTTP terus semangat dan tidak kenal lelah dalam melayani. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Damai dari wilayah 4 dan saya petugas PTTP. Kalau ditanya kapan saya mulai jadi join Tatip, sebenarnya dari sebelumnya waktu masih lingkungan, kadang-kadang saya suka bantu kalau lagi ada waktu kan, lagi sempat. Nah kalau misalnya join yang ini sejak pandemi, dari awal saya ikut join gitu. Alasannya ya karena dulu kan masih dibatasin usia ya, jadi nggak semua bisa join. Padahal di sini tuh yang paling rajin tugas sebenarnya oma, opa itu bener-bener yang udah lanjut usia, yang sekarang malah jadi susah kan. Nah karena awal-awal itu bener-bener masih batas usianya itu. Terus habis itu kadang-kadang anak kecil juga ada yang dibawa buat ngebantu gitu kan, sekarang nggak boleh. Nah jadi saya pikir ya udahlah, kenapa enggak, saya bisa bantu dari lingkungan saya, ya udah mumpung masih bisa bantu kan, ya udah bantu aja gitu. Walaupun sekarang udah jadi range usianya udah meluas, jadi makin banyak yang bisa join, tapi saya tetap ya udah kenapa enggak gitu, kenapa harus pergi gitu kan. Udah menyenangkan juga sih gitu, mengenal banyak orang. Suka dukanya, sukanya itu benar-benar kompak. Wilayah 4 tuh kompak, banyak banget yang ngebantu. Kalau misalnya lagi ada yang berhalangan, kita saling ngingetin, kita nggak ada salah-salahan, puji Tuhannya. Terus bener-bener apa ya, ya kalau misalnya kadang-kadang saya lupa nih, kita tugas tanggal berapa ya gitu, ada motor yang lain yang ngingetin, bantu, ayo kita tugas lo tanggal segini gitu, yuk gitu. Terus makin akrab sama wilayah. Dulu kan karena perlingkungan saya nggak gitu kenal orang-orang di wilayah. Sekarang jadi kayak oh ini ada ibu ini, ada bapak ini, ada kakak ini, macam-macam. Dan kita makin saling kenal gitu, kebersamaannya terasa banget gitu. Apalagi kadang-kadang ada yang kayak oh kita bawain konsumsi apa, jadi benar-benar kerasa makin akrab karena kita ngobrol-ngobrol juga kan selama tugas. Dan untungnya walaupun perbedaan usianya cukup banyak antara satu dan yang lain gitu, tapi kami bisa masih apa ya, tektokannya itu masih dapat gitu, benar-benar masih bisa berbaur bareng-bareng. Di situ sih yang sangat-sangat menyenangkannya gitu. Lalu untuk dukanya sebenarnya kadang-kadang bukan duka ya, lebih ke kesel aja kadang-kadang. Ada umat yang bandel, kadang kita kasih tahu gimana gitu kan, tapi ya udahlah, itu kita jadi apa ya, belajar untuk mengenal orang lain dan gimana caranya memediasi mereka supaya mereka mau mengerti gitu. Kita memberi penjelasan dan kita yang namanya melayani ya udah, ya gimana lagi, nggak mungkin dong kita marah-marah kalau umat ngusir gimana gitu kan, nggak. Paling kita kasih pengertian, diomongin pelan-pelan kayak gitu. Di situ sih gitu. Lalu harapan kedepannya
Ya semoga pandemi cepat berlalu. Mungkin covidnya masih ada, tapi semoga pandeminya cepat berlalu dan kita bisa kembali kayak dulu, makin banyak yang bisa join PTTP, jadi bisa gantian, jadi orangnya nggak itu aja kan, kasihan juga. Apalagi kalau misalnya habis tugas NBA terus habis itu lanjut minggunya tugas lagi, kan lumayan ya sebenarnya. Karena kan kalau tatip kan kita harus datang lebih awal, mungkin ada keperluan lain atau apa, jadi nggak kepegang dan lain sebagainya ya begitu. Atau kalau misalnya pas ada yang tugas kur terus habis itu tugas PTTP gitu. Tapi sih semoga pandemi cepat berlalu dan makin banyak yang bisa join, dan ya semoga makin akrab, apalagi dari wilayah 4. Terima kasih banyak, aku sayang kalian. Halo, aku Beatrix, koordinator PTTP wilayah 6. Kalau ditanya udah berapa lama bertugas sebagai PTTP, aku tuh udah bertugas sejak 2020, mungkin sekitar awal-awal PTTP terbentuk ya, di masa pandemi COVID-19 kemarin. Lalu kenapa aku mau bergabung sebagai petugas PTTP? Mungkin pertama ada panggilan dari Tuhan buat aku melayani gitu kan. Selain memang usiaku termasuk dalam range syarat sebagai petugas PTTP, dan mungkin juga karena situ aku punya waktu luang karena kan kantor lagi banyak banget WFH gitu kan, jadi aku bisa leluasa melayani gereja. Lalu kesannya apa selama bertugas di misa offline saat pandemi? Kesannya tuh seneng gitu, bisa melayani sesama umat gitu, walaupun di masa pandemi yang benar-benar ketat banget peraturannya gitu kan, tapi seneng aja gitu. Terus memang banyak suka dukanya. Mungkin dukanya itu kadang susah gitu ngatur para petugasnya, apalagi kalau ada petugas yang nggak bisa hadir, jadi kan harus saling menutupi kekosongan petugas itu. Terus juga kadang tuh kalau umatnya ada yang telat atau gimana, jadi kayak masih harus menjaga pintu gitu kan. Kalau senangnya adalah bisa ketemu sama semua umat lagi di gereja gitu kan. Terus juga para petugasnya kan banyak banget anak-anak muda, dimana kadang aku nggak tahu itu siapa, aku nggak kenal, tapi jadi kenal karena mereka datang sebagai petugas gitu. Lalu harapan kedepannya semoga semakin banyak umat yang bisa hadir ke gereja mengikuti misa secara offline, dan juga buat para petugasnya semoga tetap bisa semakin rajin melayani gitu, meskipun udah mulai normal lagi secara kerjaan. Udah, terima kasih. Selamat siang, saya Rita. Saya bergabung di PTTP Keramat sejak Desember 2020. Waktu itu saya bergabung secara sukarela karena pingin mulai pergi ke gereja lagi setelah pandemi menghadang Indonesia. Selama bertugas, suka dukanya adalah saya bisa melayani umat, membantu pelayanan di gereja, terus mengikuti perkembangan pelayanan gereja selama pandemi, dan bertemu juga dengan teman-teman yang selama ini kita temui di online, dan juga bertemu orang-orang baru yang sebelumnya belum saya kenal. Dan dukanya memang harus datang 1-2 jam lebih awal sebelum misa dimulai, dan sampai misa dimulai pun biasanya masih sibuk untuk mengurus ini dan itu.
Tapi ya kita lakukan saja dengan suka hati gitu ya. Harapan kedepannya semoga umat di gereja Keramat bisa lebih banyak yang pergi ke gereja dan sebisa mungkin datang sebelum misa dimulai, karena itu sangat membantu para petugas tatib seperti PTTP. Terima kasih, salam sehat. Hai, saya Ciana. Hai, saya Santi. Kami dari tim admin Bela Rasa dan Selamat, dan ini laptop yang selalu menemani kami dengan bela rasanya. Ya, Santi sejak kapan bergabung dalam tim admin Bela Rasa? Saya bergabung dengan tim admin bela rasa sejak pandemi dimulai, semenjak PDKP dibuat, dan umat diharapkan tidak mulai bisa, tapi dengan protokol. Kalau Sena? Ciana juga semenjak pandemi misa offline dimulai, sebelumnya kan kita harus pakai web Bela Rasa itu supaya umat bisa ikut misa. Nah, itu juga membantu tim admin yang sudah ada, jadi dijerumuskan untuk masuk dalam tim admin Bela Rasa juga untuk turut membantu. Dimana sebenarnya selama menjalaninya sih nggak terpaksa, nggak merasa dijerumuskan juga. Awal-awalnya aja sih merasa wow gitu ya, tapi sepanjang perjalanan ternyata menyenangkan juga, walaupun banyak banget tantangan-tantangan yang harus kita lewatin. Itu nggak bisa. Betul. Tapi selain itu juga banyak juga yang kita dapat pelajari selama jadi tim admin bela rasa. Salah satunya jadi apa, Nak? Kita jadi cenayang. Biasanya itu kita mulai dari setiap hari Jumat malam sampai hari Sabtu malam kita menjadi cenayang, Ya, mencari data-data yang terkadang tidak lengkap. atau orang salah input sehingga tidak terdata di Bela Rasa, tidak terdaftar, nggak ketemu nomor hidupnya gitu. Jadi semakin hari semakin pintar untuk menebak gitu ya, menjadi cenayang lah gitu. Dan tantangannya apalagi? Tantangannya kayaknya jadi harus makin tambah sabar. Yang kalau bisa dilihat, yang tadi rambutnya saya segini karena saking sabarnya, ini sekarang segini. Tambah panjang ya. Ya betul, karena kita menghadapi berbagai macam jenis orang yang punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang mengerti, ada yang paham, tapi ada juga yang merasa bahwa kok mau ke gereja aja dipersulit, kok mau ke gereja aja ribet banget, macam-macam. padahal kan ya kalau kata Alkitab, kalau mau mengikuti Tuhan Yesus harus mau memikul salib. Masa disuruh ke gereja dengan aturan bla 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 aja merasa diribetin gitu. Terus apalagi ya, Nak? Ya tantangannya juga ya jadi curhat kan ya. Ya tantangannya nanti juga mungkin jadi kita harus mencoba untuk mengedukasi umat di Paroki Keramat, yang dimana ya sekarang ini kan zaman digital ya, jadi ya harus mulai belajar untuk lebih mengenal alat-alat digital seperti itu sih, itu aja. Tapi ya kita juga senang juga lah ya, istilahnya kita bisa walaupun terkadang kita dianggapnya seperti tadi saya bilang mempersulit umat itu bisa, tapi kita juga ya belajar banyak lah dari pengalaman kita sebagai tim admin. Dan satu lagi tantangannya adalah ya kita harus menyisihkan waktu untuk dengan segala kesibukan yang kita punya, harus menyisihkan waktu untuk bisa menyempatkan diri untuk datang ke Bela Rasa sehingga umat itu tetap bisa ikut misa dan juga petugas bisa menjalankan tugasnya. Ya kadang-kadang Sabtu Minggu yang harusnya ada yang bisa dengan keluarga atau dengan
dengan pacar misalnya kayak gitu, kita harus rela untuk bermalam mingguan dengan Bella Rasta. Dengan si Bella ya, Nak? Yes, gitu. Tapi untungnya waktu itu masih pandemi, jadi agak-agak yang mau pergi juga pun agak terbatas sebenarnya. Tuh. Kita kenapa jadi kepanjangan curcol lagi. Ya udah, harapannya ke depan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga tim Bella Rasta pun bisa segera dibubarkan. Ya, saudara-saudara, sekian dan terima kasih dari kami. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Halo, selamat pagi. Nama saya Nelly. Saya bergabung sebagai admin sejak pandemi. Yang membuat saya bergabung karena ada teman-teman seperti Santi, Siana, terus juga Kak Vivi, Yiska, Meli, dan Sita. Melaksanakan tugas sebagai admin ada suka dukanya ya. Sukanya itu terutama ya bertemu banyak teman dan petugas-petugas dari wilayah-wilayah lain. Dukanya itu hanya kalau kurang petugas saja. Terus harapan saya ke depan semakin banyak teman-teman ikut melayani dan selalu kompak dan bekerja sama. Terima kasih. Sekretaris DPH wajib menjadi anggota TGKP. Saya berpikir ini menjadi suatu tantangan karena saya terus terang sudah nyaman untuk misa online. Nah, jadi saya itu berpikir bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk umat Paroki Keramat supaya tidak tertular penyakit. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah membantu sehingga pelayanan di Paroki Keramat dapat berjalan dengan baik. Rencana kedepannya saya berharap pandemi COVID cepat berlalu. Terima kasih. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai anggota tim TGKP Paroki Keramat ingin menyampaikan kesan-kesan. Ketika menjadi anggota TGKP, kesan saya sebenarnya saya takut karena COVID-19 itu begitu merajalela dan sangat mematikan. Namun karena harus melayani umat dan demi pelayanan pada umat dan umat banyak yang ingin gereja sebagai beribadah, maka tetap diberanikan diri dengan tujuan untuk melayani umat. Yang berikutnya adalah ternyata banyak sekali umat yang juga mau melayani, sehingga ini sangat menguatkan, sangat menggembirakan, sehingga kita bahu-membahu bagaimana supaya umat dapat beribadah dengan baik, selamat, tidak hanya umat tapi juga romo, pelayan gereja, tatib, dan TGKP sendiri kita pikirkan. Nah, dengan semakin banyak umat yang terlibat, semakin banyak yang mau bekerja sama, ini membuat TGKP menjadi semakin sulit dan semakin bersatu untuk bagaimana melayani umat agar tetap bisa beribadah dengan baik di tengah masa pandemi yang sulit. Ya. Kesan saya begitu mendalam dengan adanya TGKP ini dan masa pandemi ini, dan umat yang banyak mau melayani tadi membuat kita mengetahui bahwa kader-kader untuk pelayanan berikutnya juga semakin banyak. Kami berharap semoga pelayanan dengan para kader baru ini juga dapat terus dilanjutkan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi umat. Yang memprihatinkan kadang-kadang kita ketemu dengan umat yang kurang menyadari risiko tinggi dan umat yang sulit diberi pengertian tentang adanya bahaya COVID ini. Sehingga 1-2 mungkin terjadi beberapa kali sedikit
ketegangan antara TGKP dengan umat, tapi untung semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih pada TGKP yang sudah begitu sabar dan begitu santun dalam melayani umat, dan juga terima kasih juga kepada umat Paroki Keramat yang akhirnya bisa diberi pengertian. Ya, kadang-kadang juga masih ada umat yang datang ke gereja dengan pakaian seadanya. Nah, ini kadang-kadang kita memperhatikan terlambat, menggunakan sandal jepit, celana pendek, ini sangat memperhatikan, semoga tidak ada lagi. Harapan ke depan adalah bagaimana TGKP ini juga bisa mengembalikan umat yang sudah banyak yang suka online, sekarang harus kembali ke gereja lagi, menghadiri misa secara offline. Kami berharap umat bisa datang ke misa, ke gereja dengan lebih tertib, lebih santun, tidak terlambat, dan kembali bersukaria bersatu padu memuji nama Tuhan dalam suasana baru, ketertiban baru, dan semangat baru. Terima kasih. Tuhan memberkati Paroki Keramat dan umat Pak Romo serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh umat Paroki Keramat yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you.